Ibrahim aziyat melihat kepada orang banyak yang memohonkan rahmat atas orang yang meninggal dunia. Nah, jadi kita doa demikian nulis, mudah-mudahan dapat rahmat ya. Beliau melihat, maka ia berkata, jika kamu menyayangi kepada dirimu Jasidin, niscaya itu lebih baik. Sesungguhnya ia telah selamat dari 3 huru hara. Ini bahasanya orang mati itu di sini selamat 3 huru hara, yaitu wajah malaikat, kemudian pencabut nyawa, dan ia telah melihat pahitnya kematian, dan telah ia merasakan takutnya daripada khatimah, dan ia telah aman. Nah itu diantaranya sini kalau orang yang sudah meninggal itu melihat dengan keadaan demikian. Abu Ammar bin A'la berkata, saya duduk di samping Jarir dan dia sedang mengimlakkan penulisan sebuah syair. Nah, jadi ditulis oleh anak buah Sidin. Lalu dilihatkan jenazah, maka ia berhenti. Setelah ada lalu jenazah orang mati memendak Sidin mengimlak dan berkata, menjadikan saya beruban demi Allah. Pahamnya berpikir gimana itu jenazah ini ia mengucapkan syair, timbul sini jadi pikiran. Nah, melihat jenazah memendak menulis mengimlakkan syair-syair. Dimana dengan arti syair tadi, jangan kami ditakutkan oleh jenazah-jenazah yang datang, dan kami bermain-main ketika jenazah itu pergi membelakangi. Yang sudah jenazah kada ada di sini, kita kada ingat lagi, bahasanya ingat lagi. Seperti takutnya sekawanan kambing bagi serangan serigala. Maka ketika serigala itu pergi, maka ia kembali merumput. Lagi ada ketakutan, ini udah hilangan, kembali pulang memakan rumput. Nah itu salah satu beliau diantaranya tadi waktu mengimlakkan, hanya dapat mengambil nasihat dengan jenazah tadi lalu berkan. Dan lagi maka diantara adab yang menghadiri jenazah adalah tafakur. Nah, jadi Imam Ghazali, nah paling baik adab kita di mana jenazah itu memikirkan di hati, tafakur. Di aku juga macam begini, yang paling baik tuh. Soalnya pengulur melihat nang ranai warahan, ada membaca, aduh ini kemungkinan tuh ini pakainya nih tafakur. Nah, karena itu paling baik juga pembacaan, baik juga tafakur lebih lagi. Nah, kita sama meritakan, kan pembacaan nggak digin, cina aja, baru mulik lagi. Dua gini kade dia takkan nggak ada jihan. Nah kemungkinan kita pakur tadi memikirkan, padahal baik pembacaan baik juga kan, cuma si memakai tafakur aja. Karena di sini mengambil peringatan dan bersiap-siap dan berjalan di depan jenazah dengan keadaan tawadu. Kita biasaan lo kok berduduk pada jenazah, pada aturan ini berdahulu aturannya, madat kita udah. Dan kalau kita disamain lo boleh juga berduduk ya, ini menyakannya pada anak ianya berdahulu kita ada jenazah tuh, nah, tukang pikul mengiringi kita. Ada tuh demikian, kada rata berarti jenazah orang berdahulu. Nah itu aturan yang semestinya dalam kitab lah. Dan keadaan tawadu sebagaimana telah kami sebutkan adab-adabnya dengan sunah-sunahnya pada pak fikih di sini. Dan di antara adab-adabnya adalah baik sangka dengan orang yang meninggal dunia. Jadi kita disurahkan banget kalau orang yang meninggal itu kita baik sangka. Sekalipun ya orang fasik, gawiannya ada baik bertaan fasik teh, tetap kita disuruh baik sangka, baik sangka. Dan dan menjahatkan sangka dengan diri sendiri. Artinya jangan lawan si mayit tadi, jangan sangka jahat lawan kita. Dimana lawan sendiri walaupun zahirnya baik. Nah, karena sesungguhnya khatimah penghujungan itu berbahaya yang tidak diketahui hakikatnya. Oleh karena itulah Jasidin telah diriwayatkan dari Umar ibnu Zar bahwa seorang dari tetangganya meninggal dunia dan ia telah melampaui batas atas dirinya. Orang ini meninggal, tetangga nih, mah di warna gawian, karena sebalaka bahasa kita ada yang baik gawiannya. Lalu kebanyakan manusia menjauhi jenazahnya, ada akunnya yang biarkan hendaknya orang, ada hendak paraknya dia, nama lawatnya dia juga, nama lawatnya. Maka Umar bin Ibnu Zar menghadirinya, si Dinwar nama hadiri, kurang mukahan mulai, soalnya pengelola tamu dan ini juga
biasa li gitu biasa ngene ini juga orang rakun ini nyembiangakan dah biasa kita emang ada sebagian tadi. Nah hidin hana saikong nama hadiri ia sembahyangkan atasnya ketika telah diturunkan dalam kuburnya di mana sini ruang kubur, maka Umar Ibn Zaid berdiri di atas kuburannya dan berkata, kau ucapan sidin mana lakin doa lah, mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai Abah Fulan, kamu telah menyertakan umurmu dengan tauhid dan kamu warnakan debu mukamu dengan sujud. Sangka baik sidin, padahal bilang iya aja ting mabuk iya nyabuk iya ini bertemu inilah. Tetap doa sidin demikian karena itu dengan tauhidnya, percaya dengan Allah, warnakan mukamu dengan debu sujud. Walaupun mereka mengatakan berdosa, masyarakat mencaci-caci macam-macam dan mempunyai kesalahan-kesalahan, maka siapa di antara kita yang tidak berdosa izin dan tidak mempunyai kesalahan-kesalahan? Di sini kita tuh kada berdosanya, beritaan juga salah, beritaan salah, beritaan kada nang baiknya dede. Nah itu anggapan sidin tadi, sidin menyembahyangakan dengan orang yang kurang bagus, orang berjauhan menghindar masyarakat beritaan. Nah jadi dihikayatkan jadi suruh sangka baik. Kalau kita ada tetamu demikian orangnya umat tadi sangka baik, kita aja nak sangka jahat, kita banyak salah tentang paling baik berarti. Dihikayat ke seorang laki-laki dari orang-orang yang tekun berbuat kerusakan meninggal dunia. Nah, ada orang bahari nih juga hari-hari langganan tuh ya bukan baik tuh. Pada sebagian sudut kota Basrah, maka istrinya itu tidak mendapatkan orang yang membantu untuk membawa jenazahnya. Kadin hakunnya orang mikul-mikul kadin hakunnya mah tadi beres lah dede. Kadin hakunnya dede. Karena tidak seorang pun dari tetangganya yang mengetahui karena banyaknya perbuatan fasiknya. Orang mau itihi jahatnya, orang bilang apahnya, kok jadi hirani ini udah merani orang. Enam bini kita balik, maka bininya itu menyiwa 2 orang kuli angkut tukang pikul dan membawanya ke musala Kelanggar. Ya bang, jeneng bini usiwa orang bawa Kelanggar. Maka tidak seorang pun yang menselatkan atasnya, dada juga dilanggar. Namun kita ini berurang aja, berduit ya Allahnya. Ini berarti kadang akutnya nyembiangakan. Lalu istrinya membawanya ke padang Sahara ke hutan. Jenam ini dada ini orang akunnya nyembiangakannya, watar ke hutan dan ngalih. Ngalih bilang di akunnya mah hurungnya di akunnya udah berita pengumuman nanti itu untuk dikebumikan. Maka di atas bukit yang dekat dengan tempat kuburan itu ada seorang ahli zuhud. Para kuburannya tadi ada orang nangka ibadah zuhud lah. Lalu istrinya itu melihat orang ahli zuhud itu seperti orang yang menunggu bagi jenazah. Kulihat iya ini kayak mahadang laki kunina, mahadang duduk para kuburan ini mahadangi. Kemudian orang ahli zuhud itu menuju untuk mensalatkan atas jenazah itu. Para ini namanya nyembiangakan. Orang kampung di nandaknya orang kenakonnya jadi buang ini kok jual lagi patak aja lagi di nakonnya orang nih. Maka tersebarlah kabar di negeri itu bahwa seseorang ahli zuhud turun untuk mensalatkan atas jenazah itu. Tumbur, ayo yang mana tumbur juga kan balik juga tumbur. Ada orang yang datang di gunung menyembiangakan, ya orang. Maka penduduk negeri itu keluar. Maka orang ahli zuhud itu mensalatkan dan mereka mensalatkan atas orang yang meninggal dunia itu. Umpatan aja yang akan. Nah, udah aja berganti itulah. Baik lagi kalinya jauh guru kalau kebanyak mulai 40 perennya. Nah, kita kan jarang biasa minta. Nya ada nomor pendapat tuh biar nak dua tuh nyambi mengurangi pahala. Padahal kata ini tuh ada. Nah, kata itu adalah beritaan baik baru lagi 2 kali nyambangnya boleh. Kita undangan beretos sebenarnya. Bagi waktunya 2 baik dah. Jadi jam bulannya jam 1, sekong jam 2. Bisa bagi 2. Jadi baik itu ada salah kan deh. Zaman almarhum udah kumpul. Satu lah kita tamu nyembiangakan anak guru bahit. Tuh berganti tuh datangnya beririt ada 40 10 besok pulang datang berapa jam tuh datang harian sama mulai sekian teh. Jadi ada di kitab beritaan lah. Jadi ada masalah katanya ini lalu 4 dan orang nyembiangakan melihat ahli zuhud di sembahyang nyembiangakan orang haji orang wah
ahli nih orang apa ibadahnya nyemiakan kita nak ada pasti ada kelebihan nih. Dan manusia hiran dari sembahyang ahli zuhud itu di atasnya tadi hiran mana juran itu nang turun nah, turun apa ibadah nang turun. Maka orang ahli zuhud itu berkata dikatakan kepadaku nah aku jadi diucapin dikatakan di waktu tidur hataku guring ada berucap waktu guring turunlah ke tempat si fulan ya waktu guring tadi kadang-kadang suara turun ke tempat si fulan. Maka kamu melihat jenazah di sana yang tidak seorang pun bersamanya selain istrinya. Karena engkau je suara tadi itu ulang nama hurungnya nya bininya aja. Wan kulit tadi dua upahan. Turunlah kasih pian turun. Nikah anu pasana tadi. Maka sembahyangkanlah atasnya je suara ini sembahyangkan si din. Sembahyangkan orang tadi. Sesungguhnya ia diampuni je suara tadi. Orang itu diampuni dosa diampuni sudah. Maka bertambahlah kehiranan manusia. Kisahnya itu kehiranannya bertambah manusia lah ya, malah manusia hiran. Maka orang ahli zuhud itu memanggil istrinya dan ia bertanya kepada tentang keadaan suaminya dan bahwa ia bagaimana perjalanan hidupnya. Tahu kan dia jadi takut nih orang bini wahai anak istri yang meninggal nih kayak apalagi engkau nih gawian masa hidup. Istrinya menjawab seperti yang telah diketahui ia sepanjang harinya di majelis orang-orang fasik, pemainan, mabukan, betaan, bukan jauh kedua itu perjudian, sisi itu mau kena mulai, jadi gue hari-hari tulang genan deh, jujur ring, rabah, berkaan nih, tutupan jalan bini datang ke rumah dengan minum khamar, mabuk. Orang ahli zuhud berkata, lihatlah, apakah kamu mengetahui daripada sesuatu dari amal-amal kebaikannya? Nah lain bang adalah jenam bini lagi kebaikannya adalah laki engkau nih adalah kebaikannya. Ia menjawab ya ada 3 perkara. Memang ada lebihnya ada pun laki ini ujungnya dinuti. Jadi kada kalau ditangguh juga lah. Ada 3 perkara. Pertama ia setiap hari ia sadar dari mabuknya di waktu subuh. Subuh ada mabuk dulu sadar tak. Maka ia mengganti pakaian dan berudu mengerjakan sembahyang subuh dengan berjamaah akan bininya jangan dua laki bini berjemaah juga mah iya kan bini berjemaah nyumanya kita nah betul tulak kali mabuk nya harus beli pemainan mah bisaan duit lah nah ini orangnya. Kemudian dia kembali ke majelis orang-orang fasik bulik pulang enak orang fasik itu di siang hari dan menyibukkan diri dengan kepasikannya pegawian-gawian yang ada baik gawinya mainan segala-galanya tadi. Kedua jenazah bini pulang ia selamanya ia bahwa ia selamanya rumahnya tidak sunyi dari 1 anak yatim atau 2 anak yatim. Jadi di rumah tuh bujur si dini mabuk, lakiku nih cuma ada terus anak yatim kan diheragu. Ada terus dia hilang haragu pulang anak yatim. Nah baik waktu tentulah. Jadi mah haragu anak yatim biar ada seikung 2 pemarasan biasanya beritaan pemarasan. Dan perbuatan baiknya kepada anak-anak yatim itu lebih baik daripada perbuatan baiknya kepada anak-anaknya seorang. Alahan lagi luar biasa bilang anak yatim itu luar biasa marasnya. Dan ia sangat memperhatikan keadaan anak-anak yatim itu. Artinya di kayak apa kekurangan diperhatikannya banget bertaan adalah. Nah, itu 2 yang ini. Yang ketiga wahai orang non zuhud bahwa ia sadar di tengah-tengah mabuknya pada kegelapan malam. Ya malam hari ada lagi orang kawan dia lagi mulai sadar. Lalu ia menangis. Nah, nangisnya waktu tengah malam dan ia berkata, "Wahai Tuhan, sudut manakah dari sudut-sudut neraka jahanam?" Mana ini aku can andaknya di sudut neraka jahanam. Di mana engkau menghendaki memenuhinya dengan orang yang keji ini, yakni dirinya. Nah, aku ini cocok di neraka banyak salah nih. Nah, itu tengah malam. Maka orang ahli zuhud itu pergi dan telah menghilang kemuskilannya tentang urusan orang-orang meninggal dunia itu. Nah, tuh tukangnya namingi amalannya banyak ada. Malam yang nanti berdoa mengajak Tuhan Tuhan. Cuma terupang aku nih salah. Dia hendakan di manakah ya Allah ya Rabbi ini masuk nerakanya aku sudut manakah kaina. Nah, beritaan kan mau masuk surga ada karena mengakui dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau kita tetamu demikian lah. Nah, jadi ada hiran kadanya terkadang bisa orang-orang yang fasik itu pemurah ya Allah
Kita rahat meletakkan mulai nang angka dekat terasa